Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallahu jami'an min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ikhwanu fi din sadakumullah. Kita sebagai seorang yang beriman tentunya membutuhkan ya, banyak ilmu ya untuk pertama menguatkan iman kita ya. Kedua untuk melaksanakan konsekuensi dari keimanan itu. Karena di balik pernyataan kita sebagai orang beriman tentu harus ada ketaatan. Ya, ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu wasilah kita mendapatkan ilmu ini adalah dengan hadir ya, ke dalam majelis-majelis ilmu. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala itu sampai memberikan kabar gembira ya bagi orang-orang yang mau mendengarkan ilmu dan mengamalkan ilmu itu ya, di surah Az-Zumar ayat yang ke-17 dan 18. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan ya, kemudian dia mengikuti kebaikan-kebaikannya. Ya, para ulama menjelaskan ini maksudnya adalah orang-orang yang mendengarkan ilmu kemudian dia mengamalkan ilmu itu ya. Nah, majelis ilmu terdahulu ya, ikhwanu fillah sadakumullah, majelisnya Nabi SAW, majelisnya para sahabat, para ulama, itulah majelis-majelis yang sangat agung ya, sangat mulia. Dan kita mungkin pernah bahas di pembahasan terdahulu juga ya, bahwasanya majelis ilmu ini kan kata Nabi SAW adalah majelis yang dihadiri para malaikat ya, yang dihujani rahmat, yang penuh dengan ampunan Allah bagi orang-orang yang hadirnya. Ya. Makanya ketika para sahabat itu di dalam majelis ilmu, ini ada gambaran ya dari sahabat Usamah bin Syuraik ya radhiyallahu anhu, dia menceritakan ya, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami itu kalau duduk bersama Nabi SAW dalam majlis ya, ka'anna ma'ala ru'usina tayr, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung yang bertengger ya. La yatakallamu minna mutakallimun, enggak ada seorang pun di antara kami yang berbicara ya, kalau Nabi itu sedang berbicara, sedang di majlisnya. Ini hadis sahih Bukhari. Para ulama Pak ketika menjelaskan ka'anna ma'ala ru'usina tayr ya, itu mereka mengatakan maksudnya adalah husnul istima'. Begitu bagusnya para sahabat itu mendengarkan Nabi SAW itu sedang berbicara, ya kan. Begitu khusyuknya mereka mendengarkan Nabi SAW itu menyampaikan hadis-hadisnya. Begitu agungnya majlisnya Nabi Muhammad SAW itu di mata para sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya kan. Itu maka dikatakan seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung yang membuat mereka itu tertahan kepalanya itu Pak. Ya, berkata Hamad bin Zaid ya, seorang ulama salaf ya, idza quri'a hadits wajib 'alaika tansit kama tansitu lil Qur'an. Ya, kalau dibacakan hadis kepadamu wajib bagi engkau untuk diam sebagaimana engkau diam ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Nah, kan di surah Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran kepada kalian, ya dengarkanlah, ya diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, majelis ilmu kan majelis yang dibacakan ayat Quran. Majelis ilmu juga majelis yang dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, itu dibacakan hadis saja. Ya kata Hamad bin Zaid tadi, kamu harus diam sebagaimana kalian mendengarkan bacaan Quran, apalagi bacaan Quran. Ya kan? Ini begitu agungnya majelis-majelis ilmu. Diceritakan juga
Kana tullabu Waqi' bin Jarrah adalah murid-muridnya Waqi' bin Jarrah rahimahullah, seorang ulama salaf ya. Salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya. Ini kalau anak-anak pesantren pasti hafal ya syairnya Imam Syafi'i tentang gurunya Imam Waqi' ya. Imam Syafi'i pernah membuat syair mengatakan syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku pernah mengadu kepada Imam Waqi'. Nah, ini nanya Waqi' bin Jarrah tentang buruknya hafalanku ya. Imam Waqi' bin Jarrah ya, murid-muridnya itu ya fi majlisihi, kalau di majlisnya Waqi' bin Jarrah, ka'annahum fis shalah. Imam Waqi' itu ya, ketika di majelis murid-muridnya itu duduk itu seakan-akan mereka berada dalam sholat. Oh. Ketika sholat itu ada nggak yang bicara? Kan nggak ada. Ya, nggak ada yang bicara sama sekali. Itu padahal bukan sholat, itu majelis ilmu. Murid-muridnya Waqi' bin Jarrah itu ketika di majelisnya Waqi' bin Jarrah seakan-akan mereka dalam keadaan sholat. Nah, bandingkan apa dengan majelis-majelis ilmu hari ini. Ya, nauzubillah min dzalik, ya kan? Majelis ilmu yang harusnya majelis yang agung ya, majelis yang penuh dengan haibah, wibawa, ya kan? Hari ini seperti majelis-majelis biasa, seperti majelis tongkrongan di pinggir jalan, seperti orang yang duduk di warung-warung kopi, ya kan? Majelis ilmu itu bukan majelis seperti itu. Bukan majelis untuk berdebat, ribut, bukan majelis untuk ketawa-ketawa, ya, bukan majelis kayak orang-orang di pinggir jalan. Majelis ilmu itu bukan majelis dangdutan, ya kan? Sekarang ini kadang-kadang kita merasa prihatin gitu ya. Namanya majelis ilmu, pengajian, tabligh akbar, tapi ternyata malah ada dangdutnya, ada penyanyinya, joget-joget, ya kan? Nah, laki-laki dan perempuan yang menghadiri itu campur baur, nggak ada pemisahnya sama sekali, sampai ada yang terekam sambil pacaran. Ustadznya yang ceramah juga sambil ngerokok, masya Allah, nauzubillah ya kan? Ya ini adalah sebuah musibah bagi kita semua hari ini. Yang ngisi pengajian juga kadang-kadang entah orang yang berilmu atau tidak. Banyak sekarang kan kita melihat orang-orang yang ngisi pengajian tuh ternyata malah, mohon maaf ya, ada yang banci ngisi pengajiannya kan, cuma nyari ketawanya doang. Ada yang ngisi pengajiannya itu nggak pakai baju, ya dibilang sebagai wali majdub, wali yang nggak kelihatan, ya, dan berbagai macam itu. Ya, saya sendiri pernah dulu sekali ya, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu itu pernah menghadiri sebuah pengajian ya, tabligh akbar, Maulid Nabi. Ya, disuruh ayah saya untuk hadir karena ayah saya nggak mau hadir. Nah, saya hadirlah itu, ya kan. Saya jarang-jarang ikuti pengajian tabligh akbar yang gitu-gitu. Kemudian ternyata ya mulainya karena pada isya, sambutan dari ini, sambutan dari itu, ya kan. Kemudian ada pembacaan syair-syair, ada qasidahan. Mulai pengajiannya itu ya mungkin udah setengah 10 malam. Bayangin Pak, pengajian setengah 10 malam. Semakin malam itu, semakin hot ya, kiainya itu, ceramahnya sudah mulai ngarah-ngarah yang saru-saru, yang astagfirullah, itu apa nggak malu itu orang-orang dengar itu, ya kan? Jam setengah 11 itu belum selesai juga, akhirnya saya memutuskan pergi dari tempat itu. Ya, saya khawatir sekali kalau saya ngikutin entah sampai jam berapa, jangan-jangan nggak bisa sholat subuh. Ya, ini adalah sebuah fenomena yang sangat apa ya, memprihatinkan pada umat kita hari ini, ya kan? Umat kita umat yang jauh dari agama, ya kan? Umat yang jauh dari petunjuk, tapi ternyata malah mendapatkan petunjuk dengan cara-cara yang tidak benar tadi gitu ya. Mendapatkan petunjuk dari orang-orang yang mungkin malah tidak mendapatkan petunjuk. Alasan mereka apa? Kadang-kadang alasan mereka ya yang penting kan viral dulu, yang penting orang datang dulu, yang penting orang senang dulu ke pengajian ya. Nah, harusnya kan nggak seperti itu cara berpikir kita, ya kan? Makanya ada dalam kaidah ushul fiqh itu dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu ya, harusnya didahulukan daripada mencari sebuah maslahat. Ya. Majelis yang campur baur laki perempuan tadi, yang ada joget-jogetnya, ada dangdut-dangdutnya, ya kan? Dengan berbagai macam kemaksiatannya, ustadznya aja ngerokok, ya kan? Apalagi makmumnya, pendengarnya, itu kan sebuah kerusakan, ya kan? Harusnya dihindari dulu daripada mencari sebuah maslahat yang walau alam apakah ada maslahatnya gitu loh. Apakah ada maslahatnya?
ya kan? Ada lagi yang isi pengajiannya di diskotik lah, macam-macam. Ya, ini sebuah renungan panjang kepada kita. Pun seandainya nanti mereka itu ya datang pengajian ya hanya karena itu, nyari ramenya doang, ya, nyari enaknya doang gitu. Tapi nanti kalau ke majelis ilmu yang sesungguhnya, ya majelis ilmu yang asli yang di masjid duduk, dia mendengarkan, nah jangan-jangan mereka nggak akan pernah betah untuk di dalamnya. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya bagi saya dan kawan sekalian. Mari kita eh, tingkatkan ya kesadaran kita ya kan. Kita fahamkan umat kita ya bahwasanya majelis-majelis ini itu adalah majelis-majelis yang sangat agung ya di mata Allah Subhanahu wa taala, dihadiri oleh para malaikatnya. Mari kita menjauhkan diri dari kemungkaran-kemungkaran yang membuat jangan-jangan Allah itu murka kepada kita semua padahal kita ingin mencarikan barokah ilmu di dalamnya. Barakallahu fikum, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.